Saya ulangi lagi ya, Bapak ulangi lagi. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Menjaga suhu bumi supaya tetap hangat. Dua, menyamaratakan suhu semua belahan bumi. Tiga, menyebabkan bumi tidak membeku seluruhnya, melindungi makhluk hidup di bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Manfaat gas rumah kaca secara alami itu apa? Memang gas rumah kaca itu secara alami itu menyebabkan bumi itu hangat, ya. Karena kalau tidak ada gas rumah kaca itu bumi itu bisa membeku, ya. Jadi tujuan alami itu supaya bumi itu tetap hangat. Tapi kalau gas rumah kacanya terlalu besar, itu efeknya itu bukan tidak hangat tapi panas, ya. Suhu jadi panas. Makanya secara alami itu fungsinya adalah menjaga suhu bumi tetap hangat dan menyebabkan bumi tidak membeku. Jawabannya B. Terus berikutnya, peningkatan jumlah populasi manusia mengakibatkan kebutuhan manusia makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibangun berbagai macam industri. Makin banyak industri yang terdapat di suatu daerah akan mengaruhi suhu di daerah tersebut. Karena apa? Ya, dibangunnya berbagai industri itu apa menyebabkan daerah tersebut jadi panas itu kenapa? Ya, karena apa? Menimbulkan gas rumah kacanya semakin banyak, ya. Saat asap industri mengakibatkan lapisan ozon berlubang. Ini tidak tepat. Ini hubungannya dengan pemanasan global, ya. Hubungannya dengan ini loh. Ya, suhu kebutuhan manusia meningkat, semakin banyak industri terhadap daerah maka mengalami suhu di daerah tersebut suhunya makin tinggi. Ya, limbah cair industri menghasilkan gas CFC yang tinggi. Ini tidak nih, tidak. Bukan maksudnya itu. Ya, ini kan terlepas konsentrasi gas rumah kacanya, terlepas ya makin tinggi. Ya, ini jawabannya D. Ya, dengan banyaknya industri itu kan mengeluarkan gas-gas rumah kaca banyak. Tidak hanya CFC saja, bisa CO2 ya dari asapnya itu, limbah zat cair dari CFC juga ada, ya. Jadi lebih tepatnya D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Pendingin ruangan dan lemari pendingin banyak digunakan baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kedua alat tersebut membutuhkan suatu mekanisme yang melibatkan CFC. CFC dapat memicu terjadinya pemanasan global karena apa? Ya, mengikis oksigen di atmosfer bumi tidak mengikis, ya. Ia mengikis cuma menyebabkan lubang ozonnya menipis, ya. Mengubah lapisan ozon menjadi oksigen, memperkuat ikatan gas rumah kaca di atmosfer, menghalangi radiasi matahari supaya tidak mencapai bumi ini tidak nih, ya. Memperangkapkan sinar ultraviolet agar tidak kembali ke angkasa. Memperangkapkan sinar ultraviolet, ya. Memperangkapkan panas agar tidak kembali keluar angkasa. Jadi CFC ini menyebabkan memperangkapkan tidaknya sinar ultraviolet aja, ya, panasnya itu tidak kembali ke angkasa. Tapi lebih tepatnya memperkuat ikatan gas rumah kaca di atmosfer. Jadi gas rumah kaca itu makin kuat, akhirnya tidak bisa panasnya itu tidak bisa dipantulkan kembali. Lebih tepatnya C kalau menurut Bapak. Kalau merangkapkan kalimat ultraviolet saja ini tidak tepat, ya, karena tidak hanya ultraviolet saja, panasnya itu tidak hanya ultraviolet. Terus nomor 4, kegiatan peternakan makin berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun selain dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia, kegiatan ini juga mendorong, ya, pemanasan global karena kotoran hewan itu kan mengandung gas metana. Gas metana itu menyebabkan efek rumah kaca. Ya, ini jawabannya A nih. Dah, screenshot dulu.
Kita lanjutkan lagi berikutnya. Perhatikan alasan-alasan berikut. Pasokan oksigen berkurang karena berkurangnya paru-paru dunia. Karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer saat pembakaran lahan. Ya, pemupukan dengan pupuk sintesis menyumbang gas rumah kaca. Pasokan air berkurang sehingga jadi kekeringan di sekitar pertanian. Pembukaan lahan baru untuk pertanian ternyata memperparah pemanasan global. Lahan baru untuk pertanian memperparah keadaan pemanasan global. Apa kaitannya? Yang jelas ini pasokan oksigennya berkurang ya. Antara 2 dan 3 kita harus pilih salah satu yang tepat. Ya. Terus karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sama enggak lahan. Kalau karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sama enggak lahan ini kurang tepat ya. Yang menyebabkan karbon dioksida itu bukan pembukaan lahannya, tapi karena asap. Apakah pembukaan lahan itu mengeluarkan asap? Ya, ini maksudnya ini karbon dioksida disebabkan ke atmosfer ini pembukaan lahan. Bisa juga ya. Misalnya dibakar loh. Ini kalimatnya sebenarnya harusnya lebih tepat lagi nih. Cari karbon dioksida yang dipasang saat pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu kan biasanya dibakar nih kayak kasusnya di Riau Daratan itu juga bisa itu. Ini harusnya pembakaran yang dilepaskan karena pembukaan lahan itu harusnya lebih tepatnya seperti itu. Ya, misalnya hutan dibuat pertanian. Itu pasti biasanya kalau nebang kan kelamaan. Cara tercepatnya itu dibakar kayak kasus di Riau itu. Ya, ini sebenarnya nomor dua ini bisa nih, cuma kalimatnya kurang tepat. Maksudnya kurang lengkap kalimatnya. Ya udah kita ambil satu dua. Ini harusnya di pembakaran lahan, pembakaran untuk lahan baru. Ini bisa nih. Dah satu dua. Terus nomor 6 kegiatan yang dapat menghasilkan gas rumah kaca paling banyak di atmosfer adalah paling banyak itu ini sampah juga bisa, pupuk kimia bisa, pendingin juga bisa, menggunakan AC gedung-gedung. Lebih tepatnya pembakaran bahan bakar fosil. A. Screenshot dulu. Paling banyak sebenarnya di industri. Industri itu nomor satu. Nomor dua itu transportasi. Industri itu ya asap-asap itu. Semua asap. Asap industri itu menyebabkan ya sama halnya transportasi kan mengeluarkan asap juga. Jadi pembakaran bahan bakar fosil. A. Dah screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Gas H2O atau uap air kan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat, tetapi potensi panas globalnya tidaklah terlalu besar. Ini karena gas H2O bersifat memiliki umur pendek di atmosfer tadi sudah jelaskan ya. Memiliki umur pendek di atmosfer cuma sebentar aja. Kewaspadaan utama yang perlu diperhatikan manusia saat ini terkait faktor penyumbang gas rumah kaca terbesar terdapat pada kegiatan. Nah, kegiatan apa? Ini lebih tadi kan sudah saya terangkan industri. Industri, dua transportasi. Nah, di sini industri itu
pembuangan limbah ini loh, bahasanya ini loh Bapak, ini limbah limbah apa seharusnya? Kan limbah kan banyak ya. Mesin pendingin, transportasi bahan bakar fosil, peternakan, penyumbang gas metana. Bapak ragu antara ini dan ini. Ini kalau kata limbah pabrik, ini jawabannya B. Kalau nggak ada kata pabrik, ini limbah apa dulu? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Yang kedua kan transportasi. Kalau kamu data searching di Google itu paling banyak itu sebenarnya industri. Industri ini macam-macam limbahnya. Limbah udara, asapnya itu, limbah cairnya itu banyak juga. Tetapi ini pembuangan limbah, limbah apa dulu ini? Terus ini transportasi yang kedua. Kalau ini saya kasih pabrik, limbah pabrik, saya pilih yang B karena industri itu paling besar. Sementara ini aja ya, B, limbah pabrik. Dah screenshot dulu. Kita lanjutkan soal terakhir. Udah di screenshot ya, udah ya. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik itu metana. Pada lapisan troposfer, ozon bersifat racun, akan tetapi ozon yang berada di lapisan tersebut bermanfaat bagi manusia karena ozon itu mencegah sinar ultraviolet masuk, menahan. Ya, screenshot dulu terakhir nih. Udah sampai sini ya, Bapak akhiri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.